Kalau robusta itu produksinya lebih banyak. Kalau arabica untuk cuaca di sini tidak mendukung lah. Mudah-mudahan aja ini harga kopi tetap melambung tinggi. Dari penyambungan itu kan misalnya penyambungan bulan Oktober ya, itu nanti Agustus itu sudah mulai berbunga. Petani itu selama ini adalah diombang-ambingkan oleh komoditas. Pertama, dulu orang peron itu diributkan dan komoditas karet. Banyak orang peron nanam karet, tapi setelah tiba pada masa panennya, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Fatal Sobri, petani kelompok tani dari Pron, Kecamatan Limbangan, dengan nama kelompoknya PPK Jartani. Nah, ini PPK ini bermula dari sebetulnya inisiatifnya itu awalnya itu dari beliau Pak Ajis selaku ketua di sini, tapi kebetulan beliau sekarang tidak ada di sini. Jadi PPK itu sarana atau wadah untuk pembelajaran petani, khususnya adalah petani kopi yang selama ini masih berjalan dengan tradisional, tapi dengan adanya PPK sudah banyak kemajuan dengan adanya teknologi IT terutama. PPK itu berdiri kira-kira tahun 2021, kurang lebih itu ya. Untuk yang tanam 2021 itu sekarang alhamdulillah sudah produksi. Seperti yang teman-teman saksikan di sini adalah masa tanam kira-kira tahun 2021. Dari kelompok PPK, alhamdulillah sudah memproduksi untuk bahan konsumsi yaitu bubuk kopi dengan nama Matawana. Kalau nol dari kita tanam ini kita tanam dari bibit siap tanam. Misalnya musim tanam itu bulan Oktober, bulan 10, sekitar bulan 10. Nanti 1 tahun tanaman sudah bisa disambung dengan entres atau jenis klon yang bagus. Nanti tahun berikutnya akan sudah mulai ngerentili. Untuk PPK perawatan itu mulai dari bibit ya, bukan benih ya. Bibit kira-kira ada bibit cabutan, ada yang bibit dari polybag. Seperti ini itu dari polybag kali ya Mas. Itu kira-kira 1 tahun sudah siap sambung. Untuk perawatannya itu ada di lubang angin seperti ini, terus dikasih pupuk itu kalau standar itu setahun 2 kali, awal musim hujan dan akhir musim hujan. Tujuan dari PPK menggalakkan lubang angin di tanaman kopi itu gunanya bisa untuk sebagai tempat humus, untuk jadi semacam ada banyak tanaman-tanaman yang mengganggu itu dimasukkan ke lubang angin nanti jadi humus. Selain itu juga lubang angin itu berfungsi sebagai pernafasan akar. Ketika tanaman kopi itu tidak ada lubang angin, berarti pernafasannya untuk akar sendiri akan terganggu. Jadi banyak fungsi, multifungsi untuk lubang angin sendiri. Ketika nanti musim hujan itu lubang angin sebagai penampung hujan agar kondisi tanah di sekitar tanaman kopi itu akan lembab. Jadi ketika musim kemarau nanti dimasukkan tanaman-tanaman pengganggu yang ada itu nanti bisa multifungsi sebagai tempat untuk penampung air dan juga untuk sebagai pembusukan untuk humus sendiri. Untuk pemupukan itu standarnya PPK itu pakai yang standar minimal itu kita kalau boleh menyebutkan merek ya Polska. Kita pakai Polska dengan kalau teman-teman itu melaksanakan itu rumusnya
untuk awal musim hujan dan akhir musim kemarau itu Oktober Maret atau disingkat Oktoma. Jadi Oktober Maret itu proses pemupukannya. Jadi kalau yang anggota kami itu ada yang lebih itu menggunakan dari pupuk kandang. Cuma karena ongkosnya itu terlalu tinggi untuk pupuk kandang, kita masih menggunakan pupuk kimia yang praktis dan bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Persiapan untuk nanam kopi pertama itu cangkul. Lah untuk tanamnya kopi minimal lubangannya 40 kali 40 cm. Jadi untuk persiapan nanam kopi. Yang kedua perlu membutuhkan lubang angin. Lubang angin sekitar 25 cm lebarnya, panjangnya sekitar 1 meter. Yang ketiga butuh apa namanya itu lempak. Lempak itu untuk apa, merajinkan lubangnya. Yang ketiga bisa membawa linggis. Kalau di tempatku krak itu butuh linggis untuk menyuplai batu-batu yang agak kecil-kecil. Kalau besar pakai bodem atau pakai bego. Nah, kalau kecil cukup pakai linggis. Ya nanti ada istilah mungkin yang lebih itu ada B1, B0, B1, B2, B3. B0 itu bahan untuk apa? Pertumbuhan buah. Itu bahan itu B0, terus B1 itu yang buah pertama, B2 buah kedua, B3 buah ketiga. Nah, maksimal buah ketiga itu kalau di PPK sudah mulai potong itu nanti akan tumbuh lagi B0-nya. Itu akan lebih kuat. Itu bisa nyampe mungkin 10 tahun, 15 tahun kalau pakai sistem seperti itu. Klon itu sebetulnya itu juga istilah, kalau menurut saya istilah baru, dulunya nggak tahu jalan klon itu apa, tapi yang tahu kalau klon tahu. Tapi kalau klon nggak tahu ya. Klon itu ada istilah di pertanian kopi. Klon itu jenis kopi lah. Untuk meningkatkan produktivitas, kami di PPK itu mengembangkan beberapa klon yang antara ini adalah dari Sumatera. Kemudian dari Jember, dari Jawa Timur adalah klon Hikmah, yaitu mungkin buahnya akan bagus, gerombolannya juga padat, juga lebih tahan penyakit. Jadi kalau selama ini yang kita lihat di Pro itu kopinya kan kopi lokalan, buahnya kecil-kecil, kemudian kadang-kadang tidak sampai tua itu sudah rontok, sehingga sampai masa panennya malah justru buahnya itu tidak banyak. Tapi dengan adanya klon dari luar Peron, insya Allah buahnya juga bagus, itu sampai pasca panennya juga bagus, tidak tahan rontok. Itu mungkin salah satu yang dikembangkan di PPK. Harus petik merah, karena apa? Dengan petik merah itu kualitas green bean-nya itu akan lebih bagus. Itu lebih apa? Lebih tua kan semakin bagus, semakin beratnya juga semakin berat, artinya lebih menguntungkan petani daripada petik hijau. Karena petik hijau nantinya akan jadi hitam-hitam itu green bean-nya. Ya, kalau beli kondangan itu kan harga bagus nih, petik hijau langsung dijual. Tergantung suasana, situasi. Prosesnya itu macam-macam ya. Ada yang di gelondong, ada yang di giling. Itu untuk kalau digiling bahasa itu untuk mempercepat kekeringan. Ya. Kalau gelondong itu rata-rata bagus sih, cuma agak lama ngeringnya. Karena kalau gelondong itu green bean-nya, bijinya itu nggak pecah. Tapi kalau gelondong digiling itu biasanya pecah-pecah, ikut pecah, luka gitu. Jadi lebih bagus memang gelondong. Dan lebih bagus lagi yang merah, karena yang merah itu nggak mungkin pecah, karena udah keras banget pas digiling. Sebagian termasuk saya mungkin ya, petani itu selama ini adalah diombang-ambingkan oleh komoditas. Pertama, dulu orang Peron itu diributkan dan komoditas karet. Banyak orang Peron nanam karet, tapi setelah tiba pada masa panennya, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Kemudian juga di
sibukan atau mungkin dengan komoditas yang lain, sengon misalnya. Sengon itu sekarang banyak banyak penyakitnya, terutama kerap-kerap yang berkaki dua itu. Nah, salah satu pilihan adalah kopi, karena kopi itu mungkin secara perawatan juga tidak begitu rumit. Kemudian sekali panen tidak langsung habis, berbeda dengan tanaman yang lain. Misalnya sengon itu masa tanam misalnya 5 tahun, sekali panen ditebang habis nol lagi. Tapi ketika kopi itu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun mulai berbuah, itu kalau dalam perawatannya secara bagus, insya Allah kedepannya akan semakin banyak. Nah itu salah satu nilai plusnya tanaman kopi seperti itu.